Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di materi pembelajaran IPA tema 6 subtema 2 ya. Pada kelas 6 kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan diri pada masa pubertas. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan yang lalu Ibu juga telah membahas apa itu pengertian pubertas ya anak-anak. Pubertas adalah masa akil balik pada usia remaja ya. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan setelah masa pubertas, yaitu sholat, tidak boleh tinggal, yang perempuan harus menutup auratnya ya, menggunakan jilbab. Nah, kemudian pubertas itu merupakan tanda bahwa secara biologis individu itu telah memasuki usia remaja. Usia berapa kalau perempuan? Usia 9 sampai 15 tahun. Itu dimulainya ya. Dimulainya usia remaja. Ada juga yang 10 tidak berbarengan. Nah, tapi antara 9 sampai 15 tahun. Nah, pada laki-laki lebih lama lagi apa? Nah, pada usia 12 atau 13 ya sampai usia 16 ya. Seperti itu telah memasuki usia remaja. Ya, suatu masa di mana individu itu telah mencapai kedewasaan secara biologis. Ya, itu pubertas. Dewasa secara biologis itu ditandai berfungsinya alat-alat reproduksi. Ya, anak-anak, apa itu alat-alat reproduksi? Yaitu seperti alat kelamin kita, seperti payudara, kemudian rahim, kemudian ovarium untuk menghasilkan sel telur, ya, dan masih banyak lagi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, alat reproduksi itu digunakan manusia itu untuk berkembang biak, artinya untuk menghasilkan keturunan atau untuk menghasilkan anak, untuk mempunyai anak, merawat anak ya, dan membesarkannya. Nah, itu ya masa di mana secara biologis telah mencapai kedewasaan yang ditandai dengan berfungsinya alat reproduksi kita. Itu disebut masa pubertas. Alat-alat reproduksi yang kita gunakan untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan itu kita harus jaga kesehatannya ya. Dengan cara bagaimana? Mandi 2 kali sehari, memakai pakaian dalam yang menyerap keringat, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari ya, pagi, siang, dan pagi sore. Nah, ya minimal itu. Mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Kemudian bagi yang perempuan kalau sedang menstruasi itu mengganti pembalut setelah 4-5 jam. Atau kalau sudah merasa tidak nyaman diganti, dibersihkan ya. Kemudian kalau bagi yang perempuan tuh membasuh kemaluan tuh dari depan ya, jangan dari belakang. Kenapa? Agar kotorannya tidak masuk ke saluran kemaluan kita ya. Bakteri, ada virus, ada kotoran-kotoran itu tidak masuk. Kalau dari depan ke belakang, nah itu akan mengalir secara sempurna ya, tidak ada yang menempel di kemaluan kita. Nah, kemudian yang terpenting lagi jangan memainkan alat kelamin ya, nanti bisa rusak, bisa tidak berfungsi ya, sakit. Nah, kalau sakit nanti dalam proses berkembang biak tidak akan sempurna. Keturunan yang dihasilkan akan tidak sempurna ya. Dan juga akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Ya kan tidak enak kalau sakit. Ya kan? Makanya kita harus menjaga kesehatannya. Baik di diri kita, dari luar ataupun dari dalam. Kita makan makanan yang bergizi ya, untuk menjaga kesehatan, menjaga kesuburan ya.
makan makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Itu penting. Jangan sampai ada yang tidak doyan sayur ya, sayur, buah-buahan ya. Itu harus kita makan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kita dari dalam. Ya, secara umum menjaga kesehatan tubuh ya, tubuh kita tidak sakit. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya anak-anak ya. Tentunya pada masa pubertas, hormon dalam tubuh kita menghasilkan lebih banyak kelenjar minyak dan keringat ya anak-anak. Nah, sehingga kita perlu membersihkan agar tidak ada kuman, sehingga tidak menjadi penyakit. Kita harus rajin bersih-bersih, rajin mandi ya. Nah, apa yang kita dapat lakukan pada masa pubertas untuk menjaga lingkungan hidup kita jadi bersih ya? Hendaknya kalian mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kita lakukan? Nah, pada masa remaja, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu adalah olahraga, membaca buku, belajar, dan memperbanyak teman. Nah, dalam bergaul kita harus pandai-pandai memilih teman ya. Harus pintar-pintar. Tidak atau jangan sampai kita salah pergaulan ya. Ada yang suka menonton video porno ya, membaca-baca film komik-komik yang porno, yang jorok-jorok. Nah, itu lebih baik kita hindari. Kita melakukan kegiatan yang positif ya, dengan olahraga, membaca buku, kemudian belajar dan memperbanyak teman. Tentunya teman yang baik ya. Dan jangan lupa memperbanyak ibadah ya. Karena pada masa remaja itu banyak sekali gangguannya ya, baik dari dalam diri kita maupun dari luar lingkungan kita ya, apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ya, internet, kemudian sosial media ya kan, informasi-informasi yang didapatkan begitu mudah ya. Kalau kita kebiasaan melihat-lihat yang porno-porno, seneng yang jorok-jorok begitu, nanti akan susah menghilangkan kebiasaan itu ya. Kita akan tidak bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita ya. Akan susah hilangnya kalau sudah menjadi kebiasaan. Nah, makanya kita harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, bagaimana agar kita sukses, tips sukses kita dalam masa pubertas ini? Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, oke anak-anak, ini dia tips sukses dalam masa pubertas. Dan jangan lupa ya, kita harus patuh dan ingat nasihat orang tua. Kita tidak boleh melupakannya ya. Pesan ibu, jangan melupakan nasihat orang tua. Nah, tips suksesnya pada masa pubertas yang pertama itu selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak ibadah ya. Nah, dengan beribadah kita bisa mengendalikan diri kita pada masa pubertas ya. Hormon yang meluap-luap ya, emosi jiwa yang ada di dalam diri kita itu bisa kita kendalikan dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mengaji juga. Nah, itu akan membantu kita mengatasi solusi-solusi dan masalah-masalah pada masa pubertas. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Ya, kalau kita malu kepada orang lain, nah, kita bertanya kepada orang tua kita. Yang terpenting kita terbuka kepada orang tua kita ya, tidak usah malu, tidak usah sungkan dengan orang tua kita. Nah, ya, karena orang tua kita yang bertanggung jawab
tentang diri kita, mengetahui benar siapa diri kita, bagaimana diri kita, ya kan? Yang paling sayang, paling ingin kita melakukan yang terbaik, kita menjadi orang yang terbaik. Nah, makanya kita jangan sampai meninggalkan orang tua atau tidak memperdulikan orang tua. Kita harus bertukar pikiran, berdiskusi, ya, minta nasihat kepada orang tua. Ya, karena lebih mengerti orang tua, lebih tahu, lebih berpengalaman, ya. Apa rahasia-rahasia kita, tentu orang tua lebih paham dan tidak akan membuat malu diri kita, ya kan? Kalau dengan teman terkadang kita dibully, dikata-katain, ya kan? Kita akan menjadi malu. Rahasia kita kadang terbongkar. Apa yang kita percayakan. Nah, kalau dengan orang tua kita, tentu kita akan lebih nyaman, lebih terjaga, ya anak-anak. Yang kemudian yang ketiga adalah selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Berbanyak olahraga, membaca buku, ya kan, yang Ibu udah sebutkan tadi. Kemudian banyak membaca buku pengetahuan, ya salah satunya. Pilih teman dan pergaulan yang baik. Kalau teman yang jelek nggak usah diikutin, ya. Kita harus punya prinsip, kita harus punya keyakinan, harus punya prinsip yang teguh, ya, ketegasan. Kalau tidak baik jangan diikuti, ya. Nah, kembangkan hobi dan bakatmu. Menyanyi, menari, melukis, ya. Ada yang bersepeda, bakat dalam olahraga, main bola, ya enggak? Nah, itu dikembangkan untuk mengisi masa-masa muda, masa-masa remaja, masa pubertas. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang Ibu terangkan tadi. Nah, ini latihan soalnya untuk menguji pemahaman kalian, ya. Nah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pubertas. Biar lebih paham lagi, ya. Kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan pubertas. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga kesehatan badan dan alat reproduksi? Nah, apa gunanya? Ya, tadi. Kenapa? Jelaskan alasannya. Nah, pada masa pubertas, muka kita lebih banyak tumbuh jerawat. Nah, menurut kamu apa penyebabnya nih? Kemudian, yang keempat, kalian bersama orang tua, coba diskusikan ya, tentang apa itu menstruasi dan mimpi basah. Nah, jangan malu ya, ini melatih keterbukaan kalian dengan orang tua. Nah, orang tuanya pun harus memberi perhatian kepada anak-anak kita, ya. Nah, anak-anak, latihan soalnya jangan lupa dikerjakan di link yang akan Ibu kirim via WA ya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video yang Ibu kirim. Ya, semoga bermanfaat PJJ hari ini. Nah, jaga kesehatan dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.